Silahkan dibuka videonya, kita mulai. Tia, Andri, Wiwit, Hafi. Ada Widya, Kania. Halo semuanya, selamat pagi. Ya, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran virtual materi matematika ya, kelas 9 semester 2. Hari ini kita akan membahas mengenai kekongruenan bagian 2. Bu Erni berharap kalian semua nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga sinyal kita bersahabat untuk hari ini sehingga tidak terpental-pental ya. Kemudian setelah Bu Erni memberikan penjelasan, kalian bisa mengerjakan tugas yang Bu Erni berikan. Tugas hari ini berupa soal untuk diselesaikan, 2 soal penyelesaian masalah. Nanti kalian tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya, kemudian difoto dan diupload di lembar pengumpulan tugas. Selain itu, Bu Erni berharap kalian bisa mengisi daftar hadir untuk hari ini sebelum pukul 11 ya. Kemudian untuk tugas-tugas yang Bu Erni berikan tadi dikumpulkan juga hari ini maksimal nanti malam. Oke, kita mulai untuk pembelajarannya. Jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa buka mic kemudian bertanya. Itu ya. Kita akan mempelajari tentang kekongruenan bagian 2. Yaitu pelajaran matematika kelas 9 semester 2. Di sini kita melanjutkan pengertian kekongruenan yang kemarin ya. Kita sudah membahas tentang mengidentifikasi ya, belepotan jadinya. Mengidentifikasi bangun yang kongruen ya, mengidentifikasi bangun yang kongruen. Nah, sekarang hari ini kita belajarnya tentang menghitung panjang sisi dan besar sudut. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, menentukan panjang sisi yang belum diketahui pada bangun yang kongruen. Yang kedua, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada bangun yang kongruen. Mohon maaf, Bu Erni bertanya dulu, apakah suara Bu Erni jelas terdengar? Oh, alhamdulillah, terima kasih. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal. Kurang jelas? Ya, oke, saya coba untuk perjelas. Di sini soal yang pertama, perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen berikut ini. Pertanyaannya, jika panjang sisi AB 40 cm, sisi BC 21 cm, dan sisi RS 16 cm, PS-nya 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Yang kedua, jika sudut A 60 derajat dan sudut B 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Tuh ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal? Kita lihat. Untuk penyelesaian contoh 1. Di sini kita gambar dulu soalnya biar mudah kita mengidentifikasi ya. Di sini ada sisi AB 40 cm. Kemudian sisi BC 21 cm.
sisi RS 16 cm dan sisi SP adalah 15 cm. Untuk sudut-sudutnya semua sudah diberi tanda. Di sini ada garis lengkung 1 untuk sudut A, kemudian garis lengkung 1 untuk sudut P, berarti ini sudutnya bersesuaian. Nanti akan kita lihat satu persatu ya dalam menyelesaikan soal. Nah, untuk pertanyaan pertama, jika panjang sisi AB 40 cm, sisi BC 21 cm, sisi RS 16 cm, sisi PS 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Pertama, kita lihat dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB, kita beri tanda sisi AB dengan garis strip 1 di sini. Nah, setelah itu kita lihat AB sama dengan siapa? Kita beri tanda juga di sisi QP karena AB sama dengan QP. Jadi kita tulis AB sama dengan QP. Nah, setelah itu kita punya juga sisi BC ya. Kita beri tanda BC ini dengan garis strip 2 ya. Dia diapit oleh sudut yang bertanda lengkung 2 dan bintang. Maka kita cari di sini yang tanda lengkung 2 dan bintang pada trapesium PQRS yang mana? Ternyata adalah sisi QR. Nah, maka kita beri tanda pula pada sisi QR dengan garis strip 2. Nah, sekarang kita tulis BC sama dengan QR. Yang selanjutnya adalah sisi DC. Sisi DC ini terletak di bawah untuk ABCD ya. Kita beri tanda seperti panah ini, mata panah. Maka kita cari sisi yang sesuai dengan DC, yaitu sisi apa? Nah, saya lanjutkan. Kemudian untuk RS ini karena bintang dan titik ya, sama dengan DC. Maka kita tulis saja. Jadi CD atau DC sama dengan RS. Itu dengan seperti anak panah ya. Kemudian kita tuliskan CD sama dengan RS. Terakhir adalah sisi AD. Di sini sisi AD kita beri tanda pagar, di mana sisi AD ini dibatasi oleh sudut dengan tanda lengkung dan tanda titik. Maka kita cari pada trapesium PQRS yang dibatasi oleh tanda 1 lengkung dan 1 titik. Ini adalah sisi PS. Sehingga AD dengan PS ini adalah bersesuaian. Jadi kita beri tanda pada PS juga tanda pagar sama ya. Sehingga dapat kita tulis bahwa AD sama dengan PS. Nah, bagaimana menentukan sisi-sisi yang ditanyakan tadi? Kita tinggal mengambil pasangan sisi-sisi yang bersesuaian di atas. Yang pertama, berapa panjang AD? Maka AD sama dengan PS di sini yang terakhir. Sehingga kita tahu bahwa PS adalah 15 cm, sehingga AD sama dengan 15 cm. Kemudian yang kedua, tentukan panjang sisi DC. Bagaimana dengan DC? DC tadi sama dengan CD ya, sama dengan RS. Jadi kita tulis CD sama dengan RS sehingga sama dengan 16 cm. Selanjutnya panjang sisi PQ.
PQ di sini kita punya PQ itu sama dengan AB ya di sini, sehingga PQ sama dengan AB, di mana AB sama dengan 40 cm. Jadi panjang PQ sama dengan AB. Selanjutnya yang terakhir QR. Di sini QR itu sama dengan CB. Ya, kalau gambarnya juga kita bisa lihat QR itu bertanda strip 2, maka kita cari yang tanda strip 2. Jadi QR sama dengan CB. Di sini juga sudah kita tuliskan bahwa CB sama dengan QR, sama saja. Jadi QR sama dengan BC sama dengan 21 cm. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Jika sudut A sama dengan 60 derajat dan sudut B sama dengan 40 derajat, berapa sudut R dan sudut S? Ini besarnya sudut R dan sudut S. Kita akan menuliskan sudut-sudut yang bersesuaian terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam mencermati pertanyaan di atas. Sudut A sama dengan 60 derajat. Di sini sama dengan sudut P ya. Sudut A sama dengan sudut P, diberi tanda alfa ya. Jadi kita dapat tuliskan sudut A sama dengan sudut P, sedangkan sudut B di sini 40 derajat diketahui, kita beri tanda belah ketupat di sini dengan sudut Q, karena tandanya ini sudah ada ya, dua lengkung. Nah, kita beri tanda juga, berarti sudut B dengan sudut Q ini bersesuaian, kita tulis besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, sudut C. Kita lihat sudut C ditandai dengan bintang ya, atau kita pertebal dengan bintang merah, kemudian sama dengan tentunya dengan sudut R yang bertanda bintang juga. Nah, jadi kita tuliskan sudut C sama dengan sudut R. Yang berikutnya, yang terakhir, sudut D. Ya, sudut D ini yang bertanda merah sama dengan sudut S. Maka kita tuliskan sudut D sama dengan sudut S. Setelah itu kita tahu bahwa sudut A itu sama dengan sudut P. Di sini ya. Ini sudut A sama dengan sudut P, besarnya 60 derajat. Kita tulis A 60 derajat dan P 60 derajat. Sudut B sama dengan sudut Q. Ya, sudut B sama dengan sudut Q. Ini sudut B, sudut Q, besarnya 40 kita tulis, di sini juga 40 kita tulis. Mengetahui bagaimana besar sudut R, kita gunakan materi kelas 8, yaitu sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong satu garis lurus ya. Jadi di sini garis sejajarnya adalah pada RS dan PQ. Ini sejajar karena pada trapesium ya. Sepasang sisi sejajar di sini dipotong oleh sebuah garis, maka membentuk sudut dalam sepihak. Sehingga kalau dalam sepihak R dan Q kalau dijumlahkan besarnya 180 derajat. Nah, di sini kita tahu R ditambah Q, di mana Q 40 derajat sama dengan 180, maka kita dapat hitung R sama dengan 180 dikurangi 40. Jadi 40 ini pindah ke kanan menjadi negatif ya, negatif 40. Hasilnya adalah 140 derajat. Jadi sudut R sama dengan 140 derajat. Selanjutnya sama halnya dengan sudut S dan P, kita gunakan sudut dalam sepihak. Maka S dan P ini kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Jadi untuk S ditambah 60 derajat, ini dari sudut P, sama dengan 180, sehingga sudut S sama dengan 180 dikurangi 60. Hasilnya adalah 120 derajat. Andri, kenapa Andri? Ada pertanyaan? Yang bagian kedua masih bingung. Oke, saya coba lagi untuk tampilkan layarnya ya. Yang contoh kedua yang segitiga tadi ya? Oke. Saya akan bagikan layarnya. Belum paham?
Anam, Ananda, Andri, Hafi, Ines, Kania, Navarro, Naswa, Nona, Via, Widya, Wiwit. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup, alhamdulillah. Ya udah, untuk hari ini penjelasan Bu Erni cukup. Kalian bisa lanjutkan mengerjakan tugas. Waktunya masih ada 45 menit, insya Allah cukup untuk tugas 2 soal saja. Ya, tugasnya 2 soal saja, nanti di Google Classroom. Bu Erni akan kirim tugasnya sekarang, setelah menutup sesi ini. Kalian silakan lanjut menuju ke Google Classroom-nya masing-masing. Oleh karena itu, hari ini pembelajaran secara menggunakan Google Meeting Bu Erni akhiri. Terima kasih atas perhatian anak-anak, terima kasih sudah bergabung, dan Bu Erni mohon maaf karena ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama kita mengikuti Google Meet, dan itu semua di luar kemampuan Bu Erni untuk mengendalikannya. Ya. Terima kasih, salam sehat, jaga kesehatan, tidak usah pergi kemana-mana, tetap semangat dalam belajar meskipun suasananya masih pandemi. Mungkin itu ya anak-anak, saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.